Saudara bersuka cita hari ini, amin. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia siap memberkati kita. Saudara yang bawa Alkitab, mari buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Mari yang sudah temukan katakan amin. Lihat firman Tuhan berkata begini. Ya, nggak terlalu putih ya. Mungkin ada sedikit trouble. Baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada siapa? Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 2. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarkan, ia akan apa saudara? Saul akan apa saudara? Membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah aku akan datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita lompat langsung di ayat 13. Ayat 13. Lihat. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya sejak hari itu dan seterusnya. Baca sama-sama. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ada hal yang aneh kalau saudara baca dari kisah pengurapan Daud di dalam 1 Samuel pasal 16 ini. Yang pertama begini saudara. Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang dari anak-anak Isai. Yang menarik ini begini saudara. Yang pertama begini. Samuel disuruh mengurapi raja pengganti, sementara raja sebelumnya belum dinonaktifkan. Ya kan? Saul masih jadi raja. Bahkan kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal-pasal selanjutnya, Alkitab berkata Saul tetap memangku jabatan sebagai raja. Sedangkan Tuhan menyuruh Samuel mencari, mengurapi penggantinya. Saya berpikir begini. Ini kan nggak etika, betul nggak? Betul nggak? Nggak etika ini. Siapa yang setuju bahwa Tuhan tidak punya etika untuk hal ini? Nggak punya etika. Kalau memang Tuhan mau urapi raja baru, oke lah. Oke lah. Kalau saudara jadi Saul, saudara sakit hati nggak? Yang sakit hati katakan amin. Ya sakit hati lah. Bahkan mungkin Saul akan nyanyi, sakitnya tuh di sini. Iya kan? Lawang saya masih jadi raja. Di belakang saya, Tuhan main mata dengan Samuel. Tuhan bilang, Samuel, kamu pergi ke rumah Isai. Urapi Daud, urapi anak-anak Isai. Ya. Saya kalau jadi Samuel, saya akan bilang, Tuhan, baik saya akan pergi. Tapi tolong pecat dulu si Saul. Dicopot dulu. Betul nggak? Dicopot dulu dong. Baru kemudian kita cari paling tidak. Oke lah, kalau Saul belum dicopot, paling tidak dia adalah seperti Ahok waktu Jokowi jadi presiden, paling tidak Ahok jadi pelaksana tugas kan? Ya paling tidak Saul diberitahu, Saul hari ini kamu akan diganti, kamu jadi pelaksana tugas sementara sambil Tuhan mencari gantinya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, tidak ada satupun kata dari Tuhan yang berkata Saul dicopot secara letterlek, secara de facto dari jabatan raja, tapi Tuhan sudah main mata di belakang mengambil seorang yang diurapi untuk menggantikan Saul. Nah dari hal ini saya belajar firman Tuhan. Saudara perlu hati-hati satu hal ini. Dengarkan baik. Dengarkan ini baik-baik. Saudara boleh masih ada di gereja memegang jabatan apapun, termasuk saya gembala sidang. Dengarkan baik. Tapi jangan sampai Tuhan main belakang, main mata di belakang saudara. Artinya begini, Tuhan udah nggak anggap Saul jadi rajanya. Amin. Tuhan udah nggak anggap dia jadi rajanya.
Tuhan main mata di belakang, nyari orang gantiin. Padahal meskipun secara jabatan, dengarkan ini. Sebagai jabatan, Saul masih tetap memangku jabatan raja. Tapi di mata Tuhan, Saul bukanlah raja. Itu yang pertama. Amin. Jadi siapapun Anda yang hari ini memegang jabatan apapun dalam pelayanan, dengarkan ini. Dengarkan ini. Mungkin saudara masih memegang jabatan itu. Tapi saudara perlu hati-hati. Jangan-jangan Tuhan main mata di belakang saudara. Tuhan berkata, aku sudah gak mau dia kok. Tuhan di belakang main mata, cari gantinya. Termasuk saya loh gembala. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai saya masih tetap jadi gembala. Tapi Tuhan main mata di belakang saya. Katakan amin. Ya. Yang kedua yang menarik begini saudara. Nah, karena itu yang pertama tadi, saudara yang diangkat sudah ditahbiskan Tuhan dalam bentuk apapun. Lakukanlah apa yang Tuhan pengen dalam hidupmu. Amin. Nah, yang kedua, dengarkan baik. Ketika Samuel disuruh pergi ke rumah Isai, Samuel takut. Samuel bilang begini, kalau sampai konangan, ketahuan Saul, mati aku. Iya kan? Saul itu bikin marah, dan Saul bisa bunuh aku. Lalu Tuhan bilang gini, mungkin bahasa sederhananya, mungkin saya akan dramatisir dengan bahasa saya, mungkin Tuhan akan bilang, kamu kok cek goblok Bok ngomong, kalau kamu pergi mengurapi Daud. Ngomong apa saudara? Kamu datang untuk apa saudara? Mempersembahkan apa saudara? Korban kepada Tuhan. Jadi Samuel dilarang ngomong bahwa dia datang ke rumah Isai untuk mengurapi Daud jadi raja. Dilarang ngomong. Tapi Tuhan ngajari dia, kalau orang nanya, kalaupun nanti kamu ditanyai, kamu ngapain di rumah Isai? Tuhan suruh jawab apa saudara? Aku datang apa saudara? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang kedua yang aneh bagi saya hari ini, kalau saudara tangkap secara sepintas, Tuhan ngajari pucuk enggak? Iya kan? Tuhan ngajari bohong enggak? Sekarang saya tanya, tujuan maksud Samuel datang ke rumah Isai itu untuk apa? Mengurapi Daud jadi raja. Tapi Tuhan bilang, karena Samuel takut, kalau sampai ketahuan Saul nanti aku mati, gimana? Saul bisa bunuh aku? Lalu yang ngomong gini, firman Tuhan. Ya, yang ngomong Tuhan. Tuhan ngomong apa saudara? Bawalah seekor lembu muda dan katakan, apa saudara? Aku datang untuk mempersembahkan korban. Nah sekarang saya tanya kepada saudara. Tujuannya Samuel ke sana mengurapi Daud, betul nggak? Tapi Tuhan suruh ngajari ngomong apa? Mempersembahkan korban. Siapa yang setuju bahwa Tuhan kita ngajari bujuk? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ngajari bohong. Oh pantesan Pak, saya ki suka bohong karena Tuhan saya ngajari. Saya mau luruskan dulu sebelum saudara lihat baik-baik ya. Dengarkan baik. Tuhan punya prinsip begini. Dengarkan ini ya. Kita harus bicara kebenaran. Yang setuju katakan amin. Tapi tidak semua kebenaran harus dibicarakan. Saya ulangi kalimat ini. Kita harus bicara kebenaran. Tapi tidak semua kebenaran harus dibicarakan. Saya tanya, Samuel bohong nggak ketika dia mempersembahkan korban? Bohong nggak? Enggak, lawang dia benar-benar mempersembahkan korban. Iya kan? Yang dia tidak ngomong apa saudara? Bahwa dia datang untuk mengurapi Daud, dia nggak ngomong. Nah sekarang saya tanya, dia bohong nggak? Enggak. Enggak. Sekarang saya tanya, kalau orang nanya saya, Pak Feli ada di mana? Saya ada lagi di Cito. Benar nggak kalau saya di Cito? Benar nggak kalau saya di Cito? Benar. Ya kan? Tapi saya di Cito ngapain? Itu dua hal yang berbeda. Betul nggak? Ada orang jam ibadah gereja ada di Cito nggak? Ada, tapi dia di hypermart. Ada kan? Katakan ada. Saya tahu orang itu. Kasih tahu kanan kirimu, saya tahu orang itu.
kan? Tapi tidak bohong, tapi benar ada di Cito. Karena itu hari ini dengarkan baik, Tuhan tidak ngajari bohong. Setuju, katakan amin. Tapi dengarkan baik, tidak semua kebenaran harus diucapkan, tapi kita harus ucapkan kebenaran. Saya kasih contoh misalnya begini, pencuri datang di rumah saudara. Di mana kamu taruh emasmu? Saudara kasih tunjuk nggak? Kasih tunjuk, ini Pak. Pencurinya nggak nanya, saudara akan ngomong gini, betul. Masih mau tahu lagi? Tak tunjuk lagi, masih ada kok. Kan saudara kan ngomong itu. Amin. Lalu saudara berkata, kita mesti jujur Pak. Kita nggak boleh bohong. Ditanya maling, di mana? Berapa pinmu? Kita mesti jujur Pak. Kita punya ATM berapa? Dia tanya cuma satu, ya kita kasih semua Pak. Karena kita jujur, kita nggak boleh bohong. Ya nggak kayak gitulah. Jadi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan tidak pernah ngajari kita bohong. Amin. Kita mesti ngomongkan kebenaran, tapi tidak semua kebenaran harus diomongkan. Amin. Saudara ngerti ada hamba Tuhan jatuh. Meskipun itu benar, saudara jangan omong-omongkan kanan kiri muka belakang. Bisa bilang amin. Karena tidak semua, dengarkan baik, tidak semua kebenaran harus diucapkan. Nggak semua. Kita harus ngomong kebenaran. Beberapa hari yang lalu saya lihat di Facebook, ada salah seorang teman, itu mengupload berita tentang kejatuhan seorang hamba Tuhan. Diupload. Rame. Terus komentarnya banyak banget. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu berita yang sudah ada di mana-mana, diupload di situ. Kalau saudara tanya siapa hamba Tuhannya, yang pasti bukan saya. Yang pasti bukan saya. Diupload ke atas, banyak sekali komentar. Ada yang menghujat, wah itu pendeta, wow. Ada yang bilang pendeta juga manusia. Ada yang juga marah, kenapa sih diupload dan lain-lain. Saya beritahu dengan saudara, dengarkan baik. Tuhan ngajari kita speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Bicara benar dalam kasih. Banyak orang bicara benar dalam kebencian. Setuju, katakan amin. Saudara nggak suka sama orang itu, saudara tahu yang lebih benar tentang dia, saudara mesti omongin. Wah, kamu tahu enggak bapak itu? Kenapa emang? Tingginya 182. Benar itu. Bapak tahu enggak ini gini. Tadi saya kasih tahu kepada saudara, banyak orang bicara benar tapi dalam kebencian. Tapi banyak juga orang bicara benar dalam bicara bohong dalam kasih. Ada enggak? Bicara bohong dalam kasih. Saya dibesarkan dengan papa yang betul-betul ini strength. Karena itu waktu saya masih SMP itu SMA, ada peraturan di rumah saya. Pokoknya tidak boleh pulang di atas jam 10. Jam 10 bapak saya udah kunci pintu semua. Saya tidur di lamar atas, loteng. Jadi kalau saya pulang, zaman dulu nih ya, masih SMA, mabok saudara. Saya naik lewat itu. Jadi persis kalau dikasih lagu itu bunyinya kayak gini. Tereng, 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 tereng. Kira-kira lagunya gitu, kalau dikasih lagu. Saya manjat saudara, manjat. Mama saya ditanyain sama papa saya, Verly udah pulang? Oh udah tidur. Mama saya suruh adik saya gini, kamu cek Verly ada di atas belum? Ada di atas belum? Adik saya yang perempuan ngomong, belum ada. Papa saya tanya, udah pulang belum? Belum. Mama saya bilang, oh sudah di atas, udah tidur. Itu bicara benar, bicara bohong dalam kasih. Ada nggak orang bicara bohong dalam kasih? Ada atau nggak ada? Ada. Bicara benar dalam kebencian ada nggak? Ada atau banyak? Banyak. Tapi Tuhan ngajari kita bicara benar dalam kasih. Tidak semua kebenaran harus diucapkan. Kalau saudara tidak mengucapkan kebenaran, bukan berarti saudara bohong. Enggak. Amin. Kebohongan itu artinya gini, yang kita ucapkan enggak benar. Ya, enggak benar. Nah, karena itu dengarkan baik, Tuhan tidak ngajari kita bohong. Amin.
Tapi Tuhan ngajari kita speaking the truth in love. Bicara benar dalam kasih. Ya. Nah, yang berikutnya yang saya mau bahas, itu baru introduction. Ini baru mau khotbah. Nah, dengarkan. Yang berikutnya yang saya mau bahas ini adalah begini. Kenapa, dengarkan baik, Saul masih jadi raja, Daud sudah diurapi. Saya tanya kepada saudara, bisa nggak kira-kira kalau memang Tuhan pilih Daud jadi raja pengganti Saul, kira-kira bisa nggak kira-kira kalau Tuhan ngurapi Daud ditunda aja? Tunggu sampai Saul benar-benar nggak berdinas lagi, nggak tugas lagi, tidak memegang jabatan lagi. Bisa nggak kira-kira? Harusnya kan begitu kan? Harusnya kan begitu. Kenapa Saul masih jadi raja, kok Tuhan kesusu aja? Ibaratnya bahasanya gitu ya. Kok pengen cepet-cepet aja? Cepet-cepet aja ngurapi Daud, memang untuk menggantikan Saul. Alangkah baiknya kalau saya berpikir begini, berpikir logikanya gini. Ya udahlah kalau memang Daud yang mau dipilih untuk menjadikan raja, menggantikan Saul, ya udahlah diurapinya nanti aja. Saulnya kok masih jadi raja, ngapain cepet-cepet diurapi untuk gantiin Saul? Asitoh, saya mendengar baik. Setelah Daud diurapi, menggantikan Saul jadi raja, dia juga kan tidak langsung jadi raja. Kalau saudara baca Alkitab, dia itu tidak langsung jadi raja. Enggak. Lawang podo-podo enggak jadi rajanya. Kenapa mesti ada prosesi pengurapan? Yang Alkitab bilang Samuel pun takut untuk melakukan. Iya kan? Kenapa harus diurapi lebih dulu? Ditunggu aja. Kayak kalau memang Daud yang dipilih, ya wes nanti aja. Enggak perlu ada urapan secara dramatis dan menakutkan bagi semua orang. Kenapa? Karena saya beritahu Pak Saudara, dengarkan baik. Karena Tuhan tahu urapan itu penting. Amin. Karena Tuhan tahu urapan itu penting. Bagi beberapa orang, mereka pikir, urapan itu apa sih? Selama saya mampu, saya nggak masalah. Saya beritahu Pak Saudara, kalau saudara kerja hari ini, saudara perlu diurapi Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara perlu diurapi Tuhan. Jadi pengurapan itu bukan hanya bekerja, dengarkan baik, pengurapan itu bukan hanya bekerja dalam dunia pelayanan. Karena kalau saudara baca Alkitab ini, Daud diurapi bukan untuk jadi imam, bukan. Tapi untuk jadi apa saudara? Jadi raja. Raja itu bahasa kita sekarang ini orang sekuler. Karena raja, kalau saudara baca perjanjian lama, nggak boleh ngurus-ngurusi soal keimaman, nggak boleh. Jadi, dengarkan baik. Kenapa Daud keburu diurapi Tuhan? Meskipun setelah diurapi, dia nggak langsung jadi raja. Dan meskipun diurapi, Saul jadi raja. Kenapa Tuhan cepat-cepat urapi? Karena dengarkan baik. Pengurapan itu penting. Nah, saya mau tunjukkan dulu kepada saudara. Kenapa pengurapan itu penting? Dan apa perlunya Daud diurapi dengan segera? Mari buka dulu Alkitab dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-17. Lukas pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata gini, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibuka, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis. Lihat ayat 18. Yesus berkata gini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi roh Tuhan itu ada dalam diri Tuhan. Karena Alkitab bilang ia diurapi. Nah saya perlu kasih tahu kepada saudara dulu. Ini kristologi. Karena di jemaat sendiri saya nggak apa-apa. Sedikit masuk ke teologi. Ini kristologi. Ilmu mempelajari tentang Kristus. Namanya kristologi. Dengarkan baik. Yesus waktu ada di muka bumi ini. Dia 100% human being. Manusia 100%. Amin. 100% manusia. Dia melepaskan, Alkitab bilang dia menanggalkan, mencopot keilahiannya. Dan dia jadi manusia 100% sama dengan saudara. Lalu kalau saudara tanya, lalu kenapa Yesus begitu sakti Pak waktu ada di muka bumi ini? Betul nggak? Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia tidak pernah memakai keilahian Tuannya. Gak pernah. Tapi dia memakai kuasa pengurapan dalam Roh Kudus.
Makanya kalau saudara baca, Tuhan pernah ngomong kepada murid-muridnya, engkau pun akan bisa melakukan pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih daripada apa yang aku lakukan. Buktinya hari ini, ada nggak hamba Tuhan yang dipakai membangkitkan orang mati? Banyak. Kalau saudara tahu di gereja di Afrika, kesembuhan bangkit orang mati, itu mujizat yang biasa. Banyak terjadi di sana. Ya kan? Orang lumpuh berjalan banyak nggak? Banyak. Karena Yesus sama sekali tidak menggunakan keilahiannya. Kalau dia gunakan keilahiannya, maka yang terjadi gini, sementara dia manusia. Nanti dia berubah jadi Tuhan. Lalu dia manusia. Sekarang waktu dia dipaku, dia Tuhan atau manusia? Kalau dia Tuhan, dia akan geli, tahu nggak? Waktu dipaku, betul nggak? Sekarang saya tanya, orang diurapi Tuhan, siapa yang percaya dirinya diurapi Tuhan? Dipaku sakit juga nggak? Sakit. Saya beritahu cuma Tuhan yang dipaku nggak disakit. Kenapa dia sakit? Karena dia menanggalkan keilahiannya. Dia bukan Tuhan, dia 100% human, manusia seperti saudara dan saya. Cuma Alkitab bilang dia diurapi, roh Tuhan ada padanya. Karena itu saya percaya, orang yang diurapi Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Alkitab bilang dia bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di muka bumi ini. Katakan amin. Nah dia bilang begini, roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi. Nah sekarang pertanyaan gini, untuk apa urapan? Untuk apa roh Tuhan ada dalam hidup kita? Untuk apa? Yesus sendiri menjawab untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik untuk orang miskin apa? Kabar baik untuk orang miskin. Bahwa Tuhan memberikan kau kekuatan selama hidupmu menanggung kemiskinanmu. Itu kabar baik atau kabar buruk? Bahwa engkau akan tetap miskin tapi ada berita baiknya. Tuhan memberikan engkau kekuatan meskipun engkau akan tetap miskin seumur hidupmu. Saya tanya, kalau saudara diberitahu begitu, itu berita baik atau berita buruk? Sama ketika saudara sakit. Lalu ada hamba Tuhan ngomong, ada berita baik untukmu. Kamu akan selamanya sakit. Tapi jangan takut, Tuhan memberikan engkau kekuatan selama engkau sakit. Itu berita baik atau berita buruk? Saudara tahu Injil itu good news. Good news. Kata Injil itu berita baik. Nah itulah sebabnya dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan saya yakin berita kabar baik untuk orang miskin artinya begini. Kita nggak selamanya miskin. Amin. Kalau orang sakit berita baiknya kamu tidak selamanya sakit. Tuhan mau sembuhin engkau. Amin. Bahkan itulah sebabnya dia bilang kata, ia telah mengutus aku, lihat ayat 19. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada siapa saudara? Berita baik untuk orang tartawan itu apa saudara? Saudara berkunjung di penjara. Ada berita baik untukmu Pak. Apa? Selama-lamanya seumur hidup kamu di penjara. Pengacaranya datang ngomongin. Ada berita baik Pak. Bapak gak jadi hukum mati. Berita baiknya Pak. Bapak seumur hidup. Kalau saya jadi yang bayar pengacara, saya bilang, wes ganti pengacara. Cari yang lain. Saya mau kasih tahu, berita baik untuk orang tertawan apa saudara? Bebas. Dan apa saudara? Penglihatan bagi orang-orang. Saya tanya kepada saudara, kabar baik untuk orang buta apa? Kalau yang begini-begini saudara pinter. Melihat, kabar baik untuk orang miskin. Katakan sama-sama, diberkati dong. Amin. Siapa yang percaya Yesus datang memberikan kabar baik untuk kita? Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi pengurapan yang Yesus, itu dengarkan ini ya. Ada sebuah tugas di dalamnya. Siapa yang percaya Yesus Raja? Amin. Tapi dengarkan baik, ketika dia diurapi, Alkitab bilang
di dalamnya ada misi. Ada tugas terselubung di balik sebuah urapan. Nah, saya tanya kepada saudara, kenapa kemudian kita mengerti sekarang bahwa kenapa Daud harus diurapi meskipun dia belum langsung pegang jabatan raja, meskipun Saul tetap jadi raja, kenapa dia perlu diurapi? Karena pengurapan itu di dalamnya ada mandat, ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup Daud. Itu terbukti, kita nggak usah baca. Kalau kita baca semua, kita pulang jam 3. Pasal 17, kalau saudara baca di rumah, itu terbukti setelah pengurapan, Goliat muncul. Coba saudara bayangkan, kalau hari itu Daud belum diurapi Tuhan. Maka Daud meskipun dia sakti, meskipun dia mungkin jago dalam banyak hal, tapi tanpa pengurapan, saya beritahu, Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Gak bisa. Saudara tahu Goliat itu tingginya 3 hasta. 3 hasta itu kira-kira tingginya 270, 2,7 meter. Saya 180 Pak. Tambah sepatu 2 cm. 2-3 cm, 183. Goliat 2 meter 70. Kira-kira berapa itu Pak? Ini Pak Semi kemarin kita pasang ini ukur kira-kira 3 meter Pak ya. 3 meter. Jadi 270 kira-kira pas di kepalanya atasnya yang gundul ini. 270. Dan saya kasih tahu, Goliat itu dari muda dia udah latihan pengalaman perang kemana-mana, dia jago. Ya dari muda dia udah belajar bela diri dan segala macam. Dia bawa lembing, lembingnya aja berat banget, beratnya 50 kilo. Kita bawa lembing 50 kilo, nggak begini bawanya. Lembingnya luar biasa. Saya beritahu saudara, kalau semua orang takut itu lumrah. Bahkan saya beritahu Daud pun bisa berani. Mungkin dia punya keberanian, tapi dia nggak akan mampu mengalahkan Goliat tanpa urapan. Dengarkan baik, dalam hidup ini ada hal-hal yang saudara mampu selesaikan meskipun saudara nggak diurapi. Tapi ada hal-hal dalam hidup ini saudara butuh supranatural, anointed, urapan untuk saudara bisa melewatinya. Amin. Saudara bisa lewati. Karena itu dengarkan baik, dalam hidup ini saya mau kasih tahu, tidak semua masalah saudara bisa lewati dengan akal, pengalaman, dengan kekuatan modal saudara. Enggak semua. Ada waktunya saudara berkata, aku nyerah, aku nggak bisa apa-apa lagi. Mikir pun nggak bisa, nggak tahu gimana caranya nyelesain. Nah di saat itulah saya beritahu, saudara butuh urapan. Katakan amin. Ada hal-hal di luar itu. Dan saya beritahu, Daud ngalahin Goliat cuma bawa ini saudara, batu, dia bawa 5 biji. Saudara tahu, batu pertama aja udah kena Goliat. Kenapa Daud bawa 5 batu? Karena sebenarnya dia juga takut. Cadangan. Pertama gak kena. Masih ada 4. Tapi dengarkan, Daud gak pernah bawa batu 1 karung. Enggak loh. Dia bawa cuma 5. Karena dia pikir gini, saat luput-luputnya bersama dengan Tuhan, 5 batu cukup. Amin. Dia gak bawa 1 keranjang, lalu dia setengah mati bawa batu. Ayo, wangono, angkat batu. Enggak. Dia cuma bawa 5. Meskipun 1 kali umban langsung kena di jidatnya Goliat. Masuk batunya. Tapi kenapa dia bawa 5? Karena sebenarnya secara manusia, dia juga ragu. Kenapa batu yang pertama bisa kena langsung? Saya beritahu. Itu bukan karena apa-apa. Itu karena urapan yang bekerja. Amin. Saya beritahu, ada hal yang saudara mungkin takut, gak bisa. Tapi engkau berdoa, pengurapan Tuhan mengalir. Engkau mampu melakukannya.
Amin. Saudara yang jadi sales, saudara butuh urapan lah. Katakan amin. Makanya teman saya sales, dia berkata begini, dia pasang di profil picture-nya. Sales disertai Tuhan. Wih. Sales disertai Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara butuh urapan, katakan amin. Saudara butuh urapan. Karena itu, dengarkan baik. Meskipun Daud belum jadi raja, tapi tugas tanggung jawabnya udah jalan. Kalau tugas tanggung jawabnya udah jalan, saya beritahu, tidak bisa tidak, butuh urapan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Karena itu kalau saudara baca dulu. Dalam Yesaya pasal 10 ayat 27. Yesaya pasal 10 ayat 27. Lihat, baca sama-sama. Pada waktu itu, apa saudara? Beban yang ditimpahkan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Saudara tahu beban. Dan kuk itu artinya kontrol. Sebenarnya kalau saudara perhatikan ini sebenarnya analogi tentang sapi yang dipakai bajak. Kuk itu bicara tentang kontrol. Ada beberapa orang berkata, Pak, saya kok nggak bisa kendalin hidup saya. Hidup saya kayaknya dikendalin oleh keadaan. Saya nggak punya pilihan dalam hidup. Pilihan yang memutuskan, apapun yang saya putuskan itu karena keadaan. Saya nggak bisa tahu berbuat apa lagi. Ada orang hidup yang berbeban berat, nggak bisa apapun juga. Cuma sayang dalam bahasa Indonesia, tengkukmu akan lenyap titik. Tapi kalau saudara baca dalam King James Version, tolong ditunjukkan dalam King James Version. Ada kata yang hilang dalam bahasa aslinya, and the yoke, bagian terakhir, and the yoke shall be destroyed. Baca sama-sama. Because of, apa saudara? Anointing. Anointing itu urapan. The yoke itu kuk. Alkitab bilang kuk itu akan dihancurkan. Sebab, apa saudara? Karena apa? Because of the anointing. Jadi kenapa pengurapan? Kenapa seolah-olah Daud kesusul diurapi? Karena dengarkan baik. Di dalamnya ada tanggung jawab. Di dalamnya ada mandat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga tidak bisa tidak. Tuhan bilang begini, jangan tunda-tunda lagi urapi orang ini. Karena aku mau kasih dia mandat luar biasa untuk dia kerjakan. Dan dia tidak akan pernah bisa kerjakan tanpa urapan. Saya kasih tahu kepada saudara, dengarkan ini baik-baik. Hidup ini bukan sekedar hidup, Pak. Bukan. Kalau saudara mau hidup sekedar hidup, itu bukan los tamasta. Karena los tamasta itu bikin hidup semakin hidup. Yang gak ngerti gak apa-apa lah. Bikin hidup jadi lebih hidup. Ya, saya mau kasih tahu, hidup kita ini sebenarnya ada mandat Tuhan di dalamnya. Enggak? Saudara perlu tahu, hidup ini mandat, ada mandat. Karena itu ketika saudara ngerti mandat hidupmu, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Pengurapan Tuhan bekerja atas hidupmu. Dan engkau mampu melakukan apa saja sesuai dengan apa yang Tuhan tugaskan dalam hidupmu. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa di bidang itu. Amin. Saya yakin di antara kita ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan sebuah mandat. Tuhan bilang, kau kerja yang luar biasa, aku akan sertai engkau. Dan engkau akan jadi berkat. Itu mandat. Amin. Ada orang-orang yang begitu. Tapi masalahnya begini, dengarkan baik. Kalau engkau bekerja dan engkau menganggap bahwa pekerjaan itu pekerjaanmu, maka engkau terasa tidak butuh urapan Tuhan. Bahkan engkau sungkan minta urapan Tuhan. Tapi kalau engkau bekerja dan engkau bilang, Tuhan, pekerjaan ini adalah mandat dari Tuhan. Aku butuh urapanmu untuk buat aku berhasil di bidang ini. Bisa bilang amin? Lalu saya mau kasih tahu, buat apa urapan? Tuhan kasih kita urapan kalau kita tidak lakukan mandat yang Tuhan lakukan. Saudara tahu, beberapa minggu yang lalu, minggu sore, saya khotbah. Hari Kamis yang lalu. Hari Kamis waktu kita fellowship bersama. Saya khotbah, Saul itu dicopot jabatan raja, dengarkan baik. Cuma karena satu alasan,
dia melalaikan mandat. Dia melalaikan mandat. Tuhan suruh bunuh orang Amalek, dia nggak bunuh orang Amalek. Dia nggak bunuh. Tuhan suruh tumpas orang Amalek, dia nggak tumpas orang Amalek. Dia melalaikan mandat. Karena itu saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Dengarkan, hidup ini adalah hidup di dalamnya ada mandat Tuhan atas hidup kita masing-masing. Sadar atau tidak, sebenarnya kita hidup tidak ada yang terlahir kebetulan. Katakan amin. Meskipun saudara berkata, Pak, saya sebenarnya lahir karena kecelakaan, Pak. Mau kecelakaan kayak, mau tabrakan kayak, mau apapun. Tidak ada satu orang pun yang lahir di muka bumi ini tanpa ada mandat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan mau saudara ngerti itu dan jangan khawatir. Karena ketika engkau ada dalam mandat yang Tuhan berikan, tidak bisa tidak Tuhan berkata, aku beri urapan kepada Daud. Meskipun belum waktunya dia jadi raja, aku akan urapi dia. Itulah sebabnya kalau saudara baca ya, dalam tadi 1 Yohanes 16 Daud diurapi. Sekarang lihat 1 Yohanes 18 ayat 5. 1 Yohanes 18 ayat 5. Sorry, bukan 1 Yohanes, 1 Samuel, sorry. 1 Samuel 18 ayat 5. Lihat firman Tuhan berkata begini. Daud maju berperang, baca kalimat selanjutnya. Dan apa saudara? Perhatikan kalimat ini. Dan apa saudara? Tuhan tidak bilang Daud pergi berperang. Nah, namanya hidup Pak ya, kadang-kadang berhasil. Ya, namanya juga hidup Pak. Ya, kadang-kadang berhasil. Bahkan sampai hari ini ada banyak orang Kristen tetap percaya bahwa hidup ini seperti roda berputar. Itu enggak alkitabiah. Saudara tahu roda berputar? Kadang di atas, kadang kecepit, kadang ke atas, kadang kecepit, kadang ke atas, kadang kecepit. Itu roda. Alkitab tidak pernah bilang hidup kita seperti roda. Alkitab bilang begini, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Tapi Pak, hidup saya, saudara tahu seperti halnya kalau kita ke Batu, ke Tretes. Tadi saya pelayanan di Tretes, di Betani Tretes. Meskipun kelihatannya turun, tapi naik kan? Betul nggak? Jadi kalau saudara naik ke Tretes, saudara akan mengerti Alkitab bilang kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Meskipun jalannya kelihatannya turun, tapi saya sedang menuju atas. Itu hidup orang Kristen Pak. Bukan roda berputar. Roda itu gini. Nggak kemana-mana dia. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas. Pak, puji Tuhan enak hidupku. Pak, puji Tuhan. Kelenger. Enggak, hidup kita enggak kayak gitu. Terserah saudara mempercayai. Tapi saya mau garis bawahi satu kalimat Alkitab bilang begini. Jadilah seperti yang kau percayai. Kalau kau percaya hidupmu seperti roda, maka Tuhan berkata, apa saudara? Jadilah seperti yang kau percayai. Simple. Tuhan tidak ngomong, kamu harus percaya. Enggak. Sampai hari ini orang ateis pun, Tuhan, orang hujat Tuhan pun, orang ngawur pun, Tuhan selalu punya prinsip begini, apa saudara? Jadilah, apa? Seperti yang kau percayai. Jadi karena itu kalau saudara berkata, urip kok koyo ngene ya, memang pancene kayak ngene. Saudara ketemu Tuhan, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong apa saudara? Ayo sama-sama bilang dengan saya, Tuhan ngomong apa? Jadilah seperti yang kau percayai. Tuhan bilang, aku bawa kabar gembira untuk orang miskin. Beberapa orang, enggak, memang kita kayaknya lebih rohani kalau kita miskin. Kayaknya lebih menanggung penderitaan. Apa Tuhan marah? Tuhan cuma bilang begini, sama-sama. Kasih tahu kanan kirimu, bilang gini. Jadilah seperti yang kau percayai. Katakan amin. Terjadi dalam nama Yesus.
Karena itu di gereja setiap orang terima berkat yang berbeda. Percayanya juga beda-beda soalnya. Percaya beda-beda. Karena itu hari ini jadilah seperti yang kau percaya. Lihat kembali lagi. 18 ayat yang ke-14. 18 ayat 14. Baca sama-sama. 2, 3. Daud berhasil di segala apa saudara? Perjalanannya. Sebab Tuhan menyertai dia. Tadi Alkitab bilang roh Tuhan ada padaku sebab dia mengurapi. Jadi pengurapan itu mengundang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu Simpson diurapi Tuhan. Hanya dengan rahang keledai. Bukan rahang kedelai loh ya. Rahang keledai. Dia bisa bunuh 1000 orang. Orang lain pakai pedang. Dia cuma pakai rahang keledai. Rahang keledai kira-kira panjangnya sapiro. Dia nggak pakai rahang buaya. Moncongnya buaya lebih banyak. Lebih panjang. Rahang keledai. Sapiro panjang. Orang bisa teng pakai rahang. Itu kalau bukan urapan nggak mungkin. Katakan amin. Yesus bisa jalan di air itu bukan karena dia Tuhan. Tapi karena urapan. Karena Alkitab bilang dia menanggalkan keilahiannya 100%. Kalau dia bolak-balik, kita bingung. Dia ini Tuhan atau manusia? Dia pakai pengurapan Tuhan. Dia bisa nyembuhin orang sakit karena urapan. Tuhan bilang Daud berhasil dalam segala perjalanannya. Sebab apa saudara? Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai Daud? Kalau saudara baca Alkitab. Kenapa Tuhan menyertai Daud? Baca dalam Alkitab dulu. 2 Samuel 5 ayat 25. Samuel 5 ayat 25. Daud berbuat demikian seperti apa saudara? Yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi apapun yang Daud lakukan, Alkitab bilang seperti yang apa saudara? Diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau saudara baca Alkitab, kejatuhan Saul pun dengan Betseba itu karena satu hal. Musim raja-raja harus pergi perang. Daud tidak pergi perang. Dia malah nginceng orang mandi. Karena itu saya beritahu begini. Semua kejatuhan kita itu karena satu hal. Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya beritahu ya. Ketika engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ada aja kejatuhan saudara. Karena itu sebenarnya gini, lakukan aja apa yang Tuhan mau, maka semuanya akan berhasil. Amin. Lakukan aja apa yang Tuhan mau, maka semuanya akan dibuat Tuhan berhasil dalam hidupmu. Kita baca ayat yang terakhir, katakan puji Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya undang main musik. Kisah Rasul 13 ayat 22. 22. Kita bangkit berdiri baca sama-sama. Saya minta nada A. Ada C aja tadi. C yang tadi. Lihat ini ya, lihat Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini. Setelah apa saudara? Saul disingkirkan. Allah apa saudara? Mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud Allah telah menyatakan. Apa saudara? Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan ngomong tentang Daud, Tuhan menyatakan. Aku telah apa saudara? Mendapat Daud bin Isai. Apa kelebihan Daud?
Dia punya kelemahan banyak. Tapi dia punya kelebihan satu. Tuhan bilang ini, aku mendapatkan Daud bin Isai. Seorang apa saudara? Yang berkenan di hatiku. Kenapa Daud berkenan? Apakah Daud tidak punya dosa? Banyak banget dosanya. Bahkan dia lebih brengsek daripada Saul. Ya. Saul gak pernah senior. Seharusnya Saul yang senior. Tapi Daud yang senior. Senior itu senang istri orang. Gak pernah. Tapi Alkitab bilang, kenapa aku temukan Daud? Seorang yang berkenan di hatiku. The man after own heart. Kenapa saudara? Alkitab berkata, karena dia yang apa saudara? Baca sama-sama lebih keras. Melakukan segala kehendakku. Hari ini dua hal yang saya mau ajak doa bagi saudara. Yang pertama, temukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan pengen pakai hidupmu. Amin. Tidak semua kita jadi pendeta Pak. Enggak semua. Tapi kalau engkau jadi orang sekuler, jadi raja seperti halnya Daud. Berdoa hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan urapi aku. Urapi aku. Aku akan lakukan tugasku. Mandat yang kau berikan dalam hidupku. Biar aku berhasil dalam segala hal. Dan semuanya aku kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, engkau berdoa, Tuhan, engkau urapi aku seperti engkau urapi Daud. Sehingga ada hal-hal yang tidak bisa aku lakukan. Ada hal-hal yang tidak mampu aku kerjakan. Bersama dengan Tuhan, pengurapan bekerja. Tuhan buat berhasil segala apa yang aku kerjakan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama. Mengiringmu seumur hidupku.